Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hanya Dia Raja Damai yang telah turun ke dunia, selamatkan manusia, yang patut dipuja-puji, saudara sekalian. Ya. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang menyembah Yesus. Jadi bukan hanya percaya Yesus, tapi lebih daripada itu kita harus menjadi penyembah Yesus. Sebab Dia Allah, saudara-saudara. Yang patut disembah itu ya hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Hanya Allah yang patut disembah. Nah, Yesus itu Allah. Itu sebabnya saudara-saudara tidak salah kita menyembahnya. Ya, puji Tuhan.
Haleluya. Nah, baik. Saudara-saudara, selamat malam. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya. Kita dapat berjumpa lagi malam ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Roh Kudus memimpin renungan malam ini hingga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau begitu luar biasa bagi kami. Kasih-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu, berkat-Mu selalu ada Tuhan. Sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, kami merindukannya. Teruslah bimbing kami, pimpin kami Tuhan. Arahkan kami kepada hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya urapilah dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu ini sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Mengenai ketekunan. Dan yang sudah kita bahas adalah yang pertama, tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung penderitaan. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun melakukan perintah Allah. Yang kesepuluh, tekun menantikan Yesus. Yang kesebelas, tekun dalam perlombaan rohani. Nah, sekarang yang ke-12, saudara-saudara. Yaitu tekun memikul salib. Ya. Tekun memikul salib. Ayatnya di mana? Ibrani 12 ayat 2. Mari saudara-saudara, kita baca ayat tersebut. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa ya? Melakukan perlombaan rohani. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan Yesuslah tekun memikul salib. Ya, Tuhan Yesus tekun memikul salib. Kalau tekun memikul salib, berarti salibnya bukan satu dan bukan sekali, tapi banyak dan berkali-kali. Tapi memang puncaknya salib yang dipikul Yesus adalah ketika dia mati di Golgota. Itu puncaknya. Tapi sebelum dia menderita di Golgota, ia pun sudah banyak menderita. Sebab dimusuhi oleh orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat, saudara sekalian. Belum lagi Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Ya, Tuhan Yesus dibenci tanpa sebab. Banyak orang iri kepada Yesus. Dan banyak lagi saudara penderitaan-penderitaan yang Yesus alami sebelum dia disalib di Golgota. Dia pernah diludahi, saudara. Ya. Dia pernah diperlakukan tidak senonoh. Bahkan saudara-saudara dicambuk sampai dagingnya terkelupas. Nah, cambuk tentara Romawi itu ujungnya ada besi berbentuk seperti
kail begini, saudara. Dan itu begitu dicambukkan ke punggung Yesus, besinya menancap di tubuhnya, kemudian ditarik, saudara sekalian. Maka dagingnya itu terkelupas, darahnya terlumpah. Itulah penderitaan Yesus yang amat sangat. Dan Yesus tekun memikul salib itu. Semuanya demi menyelamatkan kita. Jadi penderitaannya Yesus itu menghasilkan keselamatan. Makanya Yesus harus tekun memikul salib. Yesus harus tekun menderita supaya kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak tekun memikul salib, maka tidak ada keselamatan bagi kita, saudara-saudara. Ya. Nah, itu sebabnya mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan tetap setia mengikut Dia. Tapi saudara-saudara, ada syarat loh dalam mengikut Yesus itu. Harus apa ya? Yuk kita lihat saudara-saudara syarat-syaratnya ya. Mari Bapak Ibu. Saya ingin saudara-saudara membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 24. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yang 12 orang itu, saudara-saudara. Bagaimana katanya? Setiap orang. Setiap orang. Jadi baik murid-murid, baik orang lain, siapapun yang mau mengikut aku, termasuk saudara dan saya, ia harus, perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini syarat mengikut Yesus. Salah satunya adalah memikul salib. Bahkan di sini saudara-saudara ada dua hal ya. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib. Tadi pagi saya sudah jelaskan apa arti menyangkal diri. Oke, saya jelaskan lagi sedikit ya, karena ada di antara saudara yang tadi pagi tidak ada, tapi malam ini ada. Ya, saudara sekalian, apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu berkata tidak kepada keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kita harus berkata tidak, saudara. Tapi kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, boleh dilaksanakan. Tapi kalau keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan, kita harus berkata tidak. Dan sebaliknya, kita harus berkata ya kepada keinginan Tuhan, sekalipun keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Itu menyangkal diri, saudara-saudara. Pokoknya, yang diutamakan, yang dikedepankan oleh kita adalah keinginan Tuhan. Keinginan kita di belakang. Apalagi kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lenyapkan itu. Bila saudara punya keinginan sesuai dengan keinginan Tuhan, boleh laksanakan. Itu Tuhan suka pasti. Tapi yang tidak, katakan tidak. Katakan kepada diri sendiri, kamu tidak boleh melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Sekalipun kamu mau, tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kamu lakukan. Nah, katakan itu kepada diri sendiri, saudara-saudara. Itu namanya menyangkal diri. Nah, inilah syarat mengikut Yesus, harus menyangkal diri. Nah, banyak orang Kristen terbalik, saudara. Keinginan Tuhan ditolak, keinginan diri sendiri yang dilaksanakan. Biar keinginan kita ini bertentangan dengan firman Tuhan, masa bodoh. Yang penting aku senang, yang penting aku puas. Nah, itu saudara, banyak orang Kristen pikirnya seperti itu. Tuhan mau senang mau enggak, masa bodoh, yang penting aku senang sendiri. Orang seperti ini nggak bisa jadi pengikut Yesus. Sebab yang dilakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dirinya sendiri. Tuhan tidak berkenan, saudara sekalian. Kalau kita seperti itu, ya. Nah, jadi mulai hari ini dan seterusnya,
Jangan keinginan kita yang kita kedepankan. Jangan. Apalagi kalau keinginan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kedepankan keinginan Tuhan. Lakukan, utamakan keinginan Tuhan. Ya, saudara sekalian, supaya Tuhan suka dengan kita. Nah, itulah syarat untuk kita mengikut Yesus. Menyangkal diri, itu syarat pertama. Syarat kedua adalah memikul salib. Nah, memikul salib ini yang akan kita bahas, saudara sekalian. Memikul salib. Tapi perhatikan, salib siapa yang dipikul? Matius 16 ayat 24 saya bacakan sekali lagi. Ini kata Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib siapa? Salib dirinya sendiri, bukan salib Yesus, saudara sekalian. Kalau salib Yesus, Yesus sendirilah yang mampu memikulnya. Kita nggak mampu memikul salib Yesus. Mana kuat kita memikul salib Yesus, saudara. Ya, kita diperintahkan untuk memikul salib kita sendiri-sendiri. Jadi setiap kita itu ada salib. Salib itu harus dipikul, saudara sekalian. Sekali lagi, harus dipikul. Harus itu artinya mau tidak mau, harus. Kalau tidak mau memikul, kita tidak layak jadi pengikut Yesus. Bagaimana, saudara? Setuju dengan apa yang Yesus katakan ini? Harus setuju. Itu firman Tuhan kok. Jangan setuju dengan kehendak kita. Kita harus setuju dengan kehendaknya Tuhan, saudara sekalian. Jadi kalau Yesus suruh kita memikul salib kita, ya pikulah. Oke, sekarang salib itu apa sih? Memikul salib itu apa? Tentu ini arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Jangan sampai ada saudara di antara kita disuruh memikul salib, nanti besok lusa saudara bikin salib dari kayu, dipikul-pikul kemana-mana tiap hari. Jelas bukan itu maksudnya. Ini arti kiasan. Salib ini adalah penderitaan. Ya, salib yang dimaksud di sini adalah penderitaan, kesulitan, kesukaran. Tapi awas, penderitaan, kesulitan, kesukaran bukan disebabkan karena kita berbuat jahat atau berbuat salah atau melanggar hukum. Tidak. Tapi kesulitan dan penderitaan yang diakibatkan justru karena kita melakukan apa yang benar. Itu salib namanya, saudara-saudara. Ada orang, saudara-saudara, sekeluarganya belum terima Yesus, belum kenal Yesus, baru dia sendiri. Dia buka hati, terima Yesus, percaya Yesus, lalu saudara dia dibenci. Keluarganya tidak setuju dia terima Yesus, bahkan diusir, saudara-saudara. Nggak boleh pulang ke rumah. Kemudian dicoret dari daftar keluarga. Bahkan orang tuanya sudah memutuskan tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Gara-gara terima Yesus. Ini namanya salib, saudara. Itu namanya salib. Dan salib itu harus dipikul. Harus ditanggung, saudara sekalian. Nah, siapa yang rela menanggung salib itu? Nah, dia layak menjadi pengikut Kristus. Dan layak di hadapan Allah. Saya kagumnya, saudara-saudara, ada beberapa orang yang membuka hati bagi Yesus. Tapi karena dia percaya Yesus, dia disiksa, saudara-saudara. Wah, diperlakukan tidak senonoh. Ya, dia diperlakukan begitu kejam, saudara. Tapi orang ini tidak balik lagi kepada hidupnya yang lama. Dia tetap ikut Yesus. Itu namanya dia rela pikul salib. Nah, orang seperti ini yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun menderita, tetap ikut Yesus. Jadi dia menderita bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia membuka hati untuk Tuhan Yesus. Saudara sekalian. Ini orang luar biasa, saudara. Menjadi contoh dan teladan bagi kita.
Sementara banyak orang Kristen, saudara-saudara, hanya karena masalah sedikit saja sudah mundur dari Tuhan. Ya, saudara, bagaimana bisa berkenan orang seperti itu? Salibnya nggak seberapa, baru dijelekin orang udah marah, udah berhenti mengikut Yesus, berhenti melayani Tuhan. Orang seperti ini sekali lagi tidak layak menjadi murid Kristus. Itu kata firman Tuhan. Ya. Contoh lain, saudara-saudara. Ada orang ya pengikut Kristus yang benar-benar dia setia kepada Tuhan dan dia mempertahankan kebenaran. Karena dia mempertahankan kebenaran, diajak korupsi dia menolak, lalu dia dibenci, saudara, oleh orang-orang yang mengajak dia korupsi. Karena dia menolak, dia tidak mau ikut-ikutan mereka. Dimusuhin, saudara. Itu namanya salib. Menderita karena kebenaran. Orang seperti itu yang berkenan kepada Tuhan. Biar dihina, biar dimusuhin, biar diperlakukan tidak baik, tetap dia berdiri di atas kebenaran. Nah, itu namanya orang tersebut sedang memikul salibnya. Bukan salib Yesus, salibnya. Dan dia berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang, saudara-saudara, gara-gara percaya Yesus, pangkatnya tidak dinaikkan. Ada orang, saudara-saudara, bekerja di satu perusahaan karena dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Gajinya tidak dinaik-naikkan. Jabatannya juga tidak dinaik-naikkan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mundur, dia tidak tinggalkan Tuhan. Nah, orang seperti ini sedang memikul salib. Begitu, saudara-saudara. Bagaimana? Adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita karena kebenaran? Jangan saudara kecil hati. Terus setia kepada Tuhan, walaupun menderita. Saudara sedang memenuhi perintah Tuhan. Barang siapa mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Saudara-saudara berkenan kepada Tuhan. Nanti Tuhan kasih kekuatan. Dan Tuhan akan beri kemenangan. Tidak selamanya saudara kita pikul salib. Tidak selamanya. Nanti ada waktunya berhenti pikul salib. Tuhan ganti dengan kemuliaan. Saudara sekalian, Tuhan ganti dengan kesenangan dan berkat yang melimpah. Begitu. Tapi sayangnya saudara-saudara, banyak orang menderita bukan karena kebenaran. Menderita karena berbuat jahat. Ya, itu memalukan namanya, saudara-saudara. Coba kita lihat ya, satu ayat atau beberapa ayat mengenai orang menderita karena berbuat jahat. Saudara, jangan sampai ya ada di antara kita menderita karena berbuat jahat. Jangan, saudara-saudara. Kita lihat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 15. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau ada orang menderita karena perbuatan-perbuatan jahat itu akibat. Harus ditanggung, saudara sekalian. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu juga penderitaan. Tapi bukan pikul salib namanya. Jangan ada di antara saudara-saudara ya. Kalau datang penderitaan karena kejahatan kita ditangkap polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dalam penjara kita berkata, aku sedang pikul salib. Oh, itu bukan pikul salib. Itu akibat, saudara. Karena setiap kejahatan pasti ada akibatnya. Ya. Nah, orang yang menderita karena hal itu namanya memalukan. Lihat ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Perhatikan. Jika ia menderita sebagai orang Kristen. Jika ia menderita karena kebenaran. Maka janganlah ia malu. Tuh, jangan malu katanya. Kalau saudara dibikin menderita karena nama Yesus. Jangan malu. Kalau Bapak Ibu dibenci karena mempertahankan kebenaran. Jangan malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Wow, luar biasa. Ya, para rasul, kalau saudara baca
kisah para rasul. Mereka banyak menderita karena kebenaran. Ditangkap, digebukin, dipenjara, dipasung, saudara. Dianiaya. Dan mereka memuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka menderita bukan karena kejahatan, tapi karena mempertahankan kebenaran, mempertahankan Kristus. Mereka menderita karena memberitakan Injil. Ini terhormat. Dan Tuhan nanti akan memuliakan orang tersebut, memuliakan rasul tersebut pada waktunya Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi jangan takut menderita. Kalau penderitaan itu datang karena kebenaran, Tuhan ada membela kita, saudara-saudara. Tuhan ada membela kita. Dan kalau Tuhan membela kita, wah, siapa bisa lawan kita? Nggak ada. Orang benar itu biar bagaimana juga pasti menang. Ya. Walaupun tidak ada yang membela, pasti menang sebab Tuhan yang jadi pembelanya. Begitu, saudara-saudara. Sebaliknya, orang jahat walaupun dibela oleh 1000 orang sekalipun, tetap dia akan celaka sebab dia bersalah. Dia jahat di mata Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara? Nggak ada yang bisa lawan Tuhan. Makanya kita harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan melakukan hal yang tidak benar. Jangan melakukan kejahatan. Jangan melakukan apa yang melanggar hukum. Jangan melanggar firman Tuhan. Nanti kita celaka dan kita pasti menderita. Saudara sekalian. Jadi sekali lagi, jangan kita menderita karena kejahatan. Tapi biarlah kalau kita menderita itu karena kita berdiri di atas kebenaran. Kita menderita karena Yesus. Nah, kalau saudara tekun, rela, tidak bersungut-sungut, tidak mundur dari Tuhan, nah, saudara-saudara sedang memikul salib. Dan itulah syarat mengikut Yesus, saudara-saudara. Oke, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya kapan? Setiap hari. Dan mengikut aku. Setiap hari. Jadi artinya penderitaan karena kebenaran itu bisa terjadi setiap saat. Kita tentu tidak mengharapkan menderita ya. Tapi kalau Tuhan izinkan menderita, saudara-saudara, ya terima. Karena setiap hari kata firman Tuhan, kita harus pikul salib. Artinya siap selalu memikul salib. Siap selalu menanggung penderitaan karena kebenaran. Nih, saudara-saudara. Zaman sekarang ini, kita lihat saudara-saudara. Orang benar justru dipersalahkan. Orang benar justru dibikin menderita. Tapi, saudara sekalian, hal itu Tuhan sudah beritahu jauh-jauh hari. Makanya Tuhan berkata di sini, orang yang mengikut Yesus harus rela memikul salibnya. Bukan salib Yesus, salibnya setiap hari. Kalau Yesus berkata seperti ini, artinya Tuhan tahu bakal terjadi orang-orang benar akan dibikin menderita. Orang-orang yang jalannya lurus dibikin susah. Orang-orang yang hidupnya kudus dibikin sengsara, saudara-saudara. Tapi siapa yang bertahan di dalam penderitaan itu, dia berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara? Adakah saudara siap tahan memikul salib? Bila Tuhan izinkan penderitaan datang karena kebenaran, harus siap, saudara sekalian. Tapi sayang sekali, saudara, banyak orang Kristen boro-boro pikul salib, saudara. Tersinggung sedikit aja marah, ya kan? Diomongin jelek dikit aja, waduh, meledak-ledak marahnya.
membabi buta. Ya, geram, berontak, balas kejahatan dan kejahatan. Orang seperti ini tidak bersedia memikul salibnya. Ya, dia tidak mau memikul salib nih, orang seperti ini. Ya, dia tidak bisa, tidak layak menjadi pengikut Kristus. Ayo dong saudara-saudara, jangan jadi orang yang cepat tersinggung. Gimana kalau saudara dibikin sengsara? Kalau saudara-saudara kita dibikin menderita, dianiaya karena kebenaran. Tersinggung aja marah. Ayo dong Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Jangan gampang mundur. Jangan gampang marah. Coba saudara, jadilah orang Kristen yang kuat. Apapun yang terjadi, maju terus dalam Tuhan. Saudara mau dikecewakan pendeta kayak, mau disakiti majelis kayak, ya, mau disakiti teman-teman seiman, sudah, jangan dipedulikan. Pandangan saudara kepada Yesus, maju terus. Jangan sampai ada yang bisa membuat saudara mundur dari Tuhan. Siapapun orangnya, ya, jangan pedulikan hal itu. Kita harus maju terus. Ingat, ketekunan yang ke-11 adalah tekun dalam perlombaan rohani. Ya. Nah, jadi sudah kita ini sedang berlomba mencapai satu titik di mana titik itu adalah finishnya kita mencapai target yang Tuhan pasang kepada kita, saudara-saudara. Jadi jangan pedulikan hal-hal yang lain, maju terus. Nah, iblis itu seringkali pasang rintangan, halangan supaya saudara jangan sampai kepada tujuan Yesus memanggil kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Iblis tidak mau saudara sampai kepada titik itu, makanya dia bikin halangan-halangan. Ya, dia bikin gara-gara supaya saudara kecewa. Dan orang kalau sudah kecewa tuh mudah mundurin. Berapa banyak saudara orang Kristen nggak jadi Kristen lagi karena kecewa. Berapa banyak hamba Tuhan tidak jadi hamba Tuhan lagi karena kecewa. Berapa banyak saudara umat Tuhan yang tadinya sungguh-sungguh sekarang nggak sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena kecewa. Itu namanya tidak tahan pikul salibnya. Baru sebegitu udah mundur. Gimana kalau aniaya datang, saudara-saudara? Ayo, siapa di antara saudara yang saat ini sudah mundur karena berbagai macam kekecewaan? Maju lagi Bapak Ibu. Maju lagi. Kita harus pikul salib. Itu syarat mengikut Yesus. Bagaimana? Sukar apa mudah? Kita harus akui sukar. Jadi ikut Yesus itu nggak gampang, saudara-saudara. Kalau benar-benar kita mau jadi murid Yesus yang sungguh, nggak gampang. Kalau benar-benar kita mau jadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, nggak gampang. Berkali-kali saya katakan, untuk rajin ke gereja, gampang. Saudara. Rajin ke gereja, tiap minggu ke gereja, itu tidak sulit. Asal saudara mau, asal saudara tidak malas, jadi dah. Saudara menjadi orang-orang yang rajin ke gereja. Ikut pelayanan di gereja. Itu mudah. Ikut kegiatan-kegiatan di gereja. Tidak sulit. Ya. Saudara mau ikut kegiatan apa? Kaum wanita. Kaum pria. Ikut komsel. Ikut doa. Tidak sulit. Mudah itu semua saudara. Asal saudara mau aja bisa. Yang sulit itu adalah ini. Pikul salib saudara. Sungguh Bapak. Tapi jangan khawatir. Tuhan itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tak bisa kita kerjakan. Karena Tuhan memerintahkan, Tuhan sudah mengukur bahwa kita bisa. Asal kita sungguh-sungguh. Asal kita mau. Libatkan Tuhan. Banyak doa, minta kekuatan dari Roh Kudus. Saudara pasti bisa. Saya pasti bisa. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Dengan Roh Kudus pasti kita bisa. Pikul salib nggak gampang, tapi kalau dibantu Roh Kudus pasti bisa. Makanya saudara, hidup kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Libatkan selalu Roh Kudus dalam hidup kita. Minta tangan kita selalu dipegang Roh Kudus supaya kita jangan jatuh, ya, dan sampai kepada targetnya Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka dan masuk dalam kekekalan. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu saudara-saudara renungan kita supaya tidak terlalu malam ya. Tapi kiranya renungan kita malam ini
sungguh menjadi berkat buat kita semua ya, menjadi pendorong saudara-saudara. Jangan mundur, maju terus apapun yang terjadi. Pandanglah Tuhan Yesus. Jangan pandang salah orang. Sebab yang namanya orang, yang namanya manusia, pendeta sekalipun masih ada kekurangannya, ada kelemahannya. Makanya jangan pandang salah orang. Jangan ingat-ingat terus kesalahan seorang majelis, seorang aktivis gereja. Jangan, saudara-saudara. Jangan. Kalau saudara pandangannya tertuju kepada hal itu, nanti sudah jadi lemah. Ya, dan kalau kita jadi lemah, iman kita sudah rugi sendiri. Pandang Yesus yang penuh cinta. Pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus. Dengan bersuka kita pandang terus pada Yesus. Hati gembira. Pandang Yesus hati gembira. Tapi pandang salah orang, saudara bisa kecewa terus menerus. Sakit hati, saudara. Kalau saudara sakit hati, kapan majunya? Ayo saudara, pandang Tuhan Yesus. Ya, kalau kita pandang Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan nanti akan balut luka hati kita. Tuhan akan hiburkan saudara-saudara hati yang susah. Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Dan Tuhan juga sediakan mujizat setelah berkat yang besar buat kita. Tak akan pernah sia-sia saudara kita mengiringi Yesus. Karena itu setia sampai mati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau tutup renungan malam ini dan nyanyikan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Haleluya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri ya Tuhan, tanpa Roh-Mu. Amin, benar Tuhan Yesus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah membimbing kami, mengarahkan kami
mengingatkan kami bahwa kami harus pikul salib. Tuhan, tolong kami, mampukan kami melakukan firman-Mu ini, biar kami tekun memikul salib kami ya Tuhan, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Oh Roh Kudus, penuhkan kami. Roh Kudus, penuhkan kami. Berhati kami takut akan Tuhan, hati kami mencintai firman-Mu, hati kami mengasihi Engkau Tuhan, dan hati kami setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang, atau sampai nafas kami yang terakhir. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan malam ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat segala-galanya menjadi baik dalam kehidupan ini, Bapa. Dan kalau ada yang sudah mundur, sudah ada yang jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali. Tuhan bawa kembali, mendekat kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan mereka jauh dari Tuhan. Nanti mereka binasa ya Tuhan. Kasihanilah mereka Bapa. Tarik kembali Tuhan. Biar mereka dekat kepada Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Namamu sudah berhenti bicara. Tapi Roh Kudus terus ingatkan firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Sehingga kami tambah kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Itulah saudara-saudara renungan firman Tuhan kita di malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara-saudara. Siap pikul salib? Siap. Harus bisa. Roh Kudus tolong kita ya. Oke, kita jumpa lagi besok 5:30 dalam doa pagi. Saya berharap Bapak Ibu bangun pagi ya. Besok pagi. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Jangan sampai ada satu hari kita lalui tanpa berdoa. Sekali lagi, jangan sampai ada satu hari kita lalui tanpa kita bersekutu dengan Tuhan. Maka itu besok pagi bangun pagi-pagi sebelum beraktivitas, kita awali aktivitas kita dengan Tuhan. Indah sekali saudara-saudara kalau berjalan bersama Tuhan ya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Terima kasih kebersamaannya. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita harus selalu takut akan